Kan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 PJBL Sistem Tertanam. Eh, Pada video kali ini kami akan menjelaskan software dan alur sistem yang digunakan pada proyek Smart Hotel. Eh, jadi fokus pembahasan kami bukan hanya tampilan web, tetapi juga integrasi antara perangkat komunikasi data, backend flow, dan database. Nah, jadi sistem ini di-host pada VM Ubuntu menggunakan Nginx sebagai web server gitu. Kemudian si Node-RED-nya juga dijalankan di server yang sama dengan diakses melalui reverse proxy Nginx dengan domain smarthotel.electro.my.id. Oke, mari kita buka dulu perihal gambaran arsitektur daripada tugas kami ya dalam pembuatan web server. Nah, secara arsitektur, sistem ini terdiri dari 4 bagian utama. Pertama adalah antarmuka tamu, yaitu yang ini, antarmuka tamu. Kedua adalah antarmuka tamu yang ini nih. Antarmuka tamu. Kedua adalah dashboard admin. Yang ini. Dan ketiga adalah Node-RED. Nah, Node-RED ini berperan sebagai pusat logika sistem. Yang keempat yaitu adalah database MySQL yang menyimpan data RFID, durasi, QR, dan log access. Di luar itu juga sistem ini memakai protokol MQTT untuk komunikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat atau microcontroller, misalnya sensor gas, sensor api, sensor suhu, dan smart door lock. Jadi bisa dibilang Node-RED di sini menjadi jembatan antara web, database, dan perangkat IoT. Selanjutnya kami akan menjelaskan perihal web tamu yang akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Silakan kepada Saudara Ilham, dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks HTML. File indeks HTML adalah halaman web portal atau portal tamu. Untuk fungsinya sendiri itu ada dua. Yang pertama, menampilkan informasi kondisi sistem seperti suhu ruangan dan pesan dari admin. Terus yang kedua itu fungsinya untuk memberikan fitur scan QR untuk membuka pengambilan kartu akses. Nah, di file ini tuh terlihat bahwa website memuat library HTML5 QR code. Ini digunakan agar kamera browser bisa membaca QR code langsung dari halaman web. Halaman web ini juga terhubung ke WebSocket Node-RED melalui URL wss.smarthotel.my.id/node-red/ws/smarthotel dan ke HTTP API melalui https://smarthotel-electro.my.id/node-red/API. Saat tamu menekan tombol scan, browser akan mengaktifkan kamera. Setelah QR berhasil dibaca, fungsi JavaScript mengirim data ke endpoint /gue/scan QR. Nah, jika QR valid, sistem akan mengubah status akses, menampilkan pesan berhasil, dan Node-RED akan memproses pembukaan kontak kartu. Kalau QR-nya tidak valid, halamannya itu akan menampilkan pesan penolakan.
Lalu, bagian penting lain adalah penggunaan HTTPS. Ini sangat penting karena akses keamanan di browser modern umumnya hanya berjalan pada secure context. Jadi, keputusan hosting memakai domain dan NINGS. Dengan HTTPS bukan hanya soal deployment, tetapi juga kebutuhan fungsional agar scanner QR dapat. Terus penjelasan selanjutnya itu ada admin.html. Nah, file admin.html ini adalah dashboard monitoring dan kontrol untuk admin hotel. Dari sisi tampilan, halaman ini menampilkan status koneksi, ringkasan sensor, status akses pintu, daftar kartu RFID, log validasi, dan grafik akses untuk pintu. Nah, di halaman ini juga, admin ada beberapa fungsi utama. Yang pertama itu ada admin bisa mengirim broadcast atau pengumuman ke portal tamu. Terus yang kedua, admin bisa mendaftarkan UID, RFID, beserta nama pemiliknya. Terus yang ketiga, admin dapat mengatur durasi validasi QR dalam 1 menit. Keempat, admin dapat memantau histori, akses, dan status sensor secara real-time. Di halaman ini juga memakai dua mekanisme komunikasi. Mekanisme yang pertama itu adalah WebSocket untuk menerima update real-time dari Node-RED. Mekanisme kedua adalah HTTP, API untuk mengambil data tabel RFID, log, summary, dan grafik, dan pengaturan durasi QR. Nah, untuk keunggulan desain ini itu adalah dashboard admin tidak harus refresh manual terus-menerus untuk tahu status terbaru. Misalnya saat sensor gas mendeteksi bahaya, saat RFID berhasil didaftarkan, saat QR valid di-scan oleh tamu, semua perubahan langsung muncul di dashboard. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk bagian saya ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Nur Aziz dari kelas A. Ini saya akan menjelaskan tentang bagian node RED flow. Nah, di bagian ini terpenting karena sistem ini menyimpan alur logika utama. Nah, di dalamnya ada beberapa jenis node, yaitu MQTT in dan MQTT out, web shell cat, HTTP, endpoint, function node, dan MySQL node. Nah, untuk alur sensornya, Node-RED menerima data dari beberapa topik MQTT. Nah, topik MQTT ini biasanya ada di dalam node MQTT, tinggal klik 2 kali, nanti ada di bagian topiknya. Nah, contohnya itu ada topik keamanan untuk api, gas, suhu, dan RFID pintu. Nah, si data sensor ini kemudian diteruskan ke web melalui WebSocket agar dashboard admin dan portal tamu bisa menerima update secara real time. Nah, untuk alur QR Node-RED menyediakan endpoint, yaitu post dari API scan QR. Nah, di flow ini QR code dicek nilainya pada implementasi yang sekarang. QR yang dianggap yang valid adalah buka strip bawah pintu strip bawah 01. Nah, jika QR valid, maka si Node-RED melakukan 3 hal sekaligus. Yang pertama, mengupdate tabel RFID cards agar masa berlaku semua RFID bertambah sesuai durasi yang sedang di-set di web tampilan admin ya. Kedua, menambahkan log ke tabel RFID validity logs. Nah, yang ketiga, mengirim komen untuk membuka kotak pengambilan kartu. Lalu broadcast status ke semua web kalian. Nah, untuk alur admin, Node-RED juga menyediakan endpoint seperti get strip API, strip admin, strip ID cards, dan ada get API admin logs, get API admin summary, get API admin door start, get API admin QR distance, ada post admin broadcast, post API admin RFID cards, dan ada post API admin QR duration. Nah, artinya Node-RED pada proyek ini bukan hanya sebagai middleware IoT, tetapi juga bertanda
bertindak sebagai backend API. Nah, untuk alur RFID pintu, Node menerima UID RFID dari MQTT topik yaitu smart.log. Setelah itu function Node membuat QR SQL untuk mengecek apakah RFID ini aktif terdaftar. Nah, dari valid until-nya masih berlaku. Nah, jika valid, Node mengirim dokumen buka pintu mengirim status. Nah, yang ke web dan menyimpan log RFID access granted. Nah, jika tidak valid, Node mengirim status penolakan berarti QR tidak valid dan menyimpan log RFID action denied. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Node-RED sistem ini bertindak sebagai pusat keputusan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian ini saya akan menjelaskan file yang skema MySQL SQL, yaitu struktur database MySQL yang digunakan pada sistem. Database yang dibuat bernama Smart Hotel. Tabel pertama adalah RFID card. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kartu RFID seperti UID card, UID kartu, nama pemilik, status aktif, dan masa berlaku kartu. Tabel kedua adalah QR duration setting. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan pengaturan durasi tambahan dari QR scan, misalnya 60 menit. Jadi ketika admin mengubah durasi QR di dashboard, nilainya disimpan ke database dan dapat digunakan kembali oleh Node-RED. Tabel ketiga adalah RFID validity log. Tabel ini menyimpan histori atau log aktivitas sistem, seperti pendaftaran RFID, perubahan durasi, QR scan yang memperpanjang akses, RFID yang berhasil membuka pintu, maupun RFID yang ditolak. Dari struktur skema ini dapat dilihat bahwa sistem tidak hanya fokus pada kontrol perangkat, tetapi juga pada pencatatan data agar aktivitas sistem dapat dimonitor dan dianalisis. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjut ke pembahasan mengenai penjelasan bagaimana untuk melakukan hosting dan deployment-nya. Untuk deployment, file menggunakan index.html dan admin.html. Di-host pada VM Ubuntu dengan Nginx sebagai web server. Ini cocok untuk kebutuhan production ringan karena Nginx stabil, cepat, dan mudah dikonfigurasi sebagai static file server. Kemudian, Node-RED juga dijalankan pada server yang sama tetapi tidak dibuka langsung ke port internal. Sebagai gantinya, Nginx digunakan sebagai reverse proxy untuk rute/node-RED. Dengan cara ini, web frontend bisa mengakses API dan WebSocket Node-RED melalui domain yang sama, yaitu smarthotel.electro.my.id. Keuntungan pendekatan ini ada beberapa. Pertama, konfigurasi jadi lebih rapi karena front-end dan back-end-nya berada dalam suatu domain. Kedua, akses kamera dan WebSocket lebih aman karena sudah menggunakan HTTPS dan WSS. Ketiga, arsitektur ini lebih mudah dijelaskan dan dideploy untuk kebutuhan demo maupun pengembangan lanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, rekan-rekan sekalian, ya, sebagai kesimpulan, sistem Smart Hotel ini menggabungkan web, database, Node-RED, MQTT, dan perangkat IoT dalam satu alur yang saling terhubung. Si web tamu ini berfungsi sebagai portal tamu untuk scan QR dan menerima informasi daripada admin hotel. Menjadi dashboard admin, ya, ini untuk monitoring dan konfigurasi Node-RED Flow. Menjadi pusat integrasi antara web database dan perangkat skema MySQL. Menjadi dasar penyimpanan data dan histori akses. Proyek ini memperlihatkan integrasi antara software dan sistem embedded. Jadi, bukan hanya membuat tampilan web, tetapi juga membangun komunikasi data
validasi, akses, monitoring, sensor, dan kontrol perangkat secara real time. Sekian mungkin rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Amil Wijaya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.